Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Hamidah Rizalmi, Suci Aulia Bahari, Fajri Algoni, dan juga Rindy Okta Anggera akan menjelaskan tentang budget biaya administrasi dan budget biaya pemasaran. Yang pertama kali akan dijelaskan oleh Fajri Algoni. Kepada Fajri, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan yang pertama A. Pengertian biaya administrasi dan biaya pemasaran. Biaya administrasi adalah semua biaya yang terdapat serta terjadi di dalam lingkungan bagian kantor administrasi umum, termasuk subbagian yang ada di bawah bagian administrasi umum. Masalah subbagian kesehatan, bagian akuntansi, subbagian rumah tangga, subbagian perlengkapan, dan subbagian humas. Biaya pemasaran adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya pemasaran yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. B. Kegunaan biaya administrasi dan biaya pemasaran. Kegunaan biaya administrasi secara umum mempunyai 3 kegunaan pokok sebagai kegunaan manajerial, yaitu 1 sebagai pedoman kerja, 2 sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, 3 sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Secara khusus mempunyai kegunaan antara lain sebagai dasar untuk menyusun budget kas karena sebagian dari biaya administrasi memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Sedangkan sebagian lain dari biaya administrasi tidak memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, seperti misalnya biaya depresiasi dari aktiva tetap yang ada di lingkungan bagian administrasi umum. Kegunaan biaya pemasaran sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas. C. Data yang diperlukan untuk menyusun biaya administrasi dan biaya pemasaran. Data yang diperlukan untuk menyusun biaya administrasi. Rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya tentang kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan dijual dari waktu ke waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan karena kegiatan penjualan termasuk salah satu kegiatan yang dicatat dan diadministrasikan oleh bagian umum administrasi perusahaan. Rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jumlah kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Data yang diperlukan untuk menyusun biaya pemasaran. Rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Satu berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 2. Sistem pembayaran upah gaji yang dipakai oleh perusahaan, khususnya upah yang dibayarkan kepada para karyawan di bagian pemasaran. 3. Metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. 4. Metode alokasi yang dipakai oleh perusahaan. Baiklah, terima kasih kepada Fajri Algoni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindy Okta Anggera. Kepada Rindy, dipersilahkan. Baiklah, yang D itu bentuk biaya administrasi. Di perusahaan X terdapat sekretariat pembukuan dan bagian rumah tangga. Biaya administrasi tahun X dikelompokkan sebagai berikut. Itu gaji karyawan, alat tulis kantor, pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat-alat, biaya listrik dan air, dan biaya depresiasi. Data berikut ini adalah biaya administrasi yang dikeluarkan pada tahun X per bagian. Yang A itu gaji karyawan, besarnya gaji karyawan secara keseluruhan mencapai 25 juta rupiah dengan proporsi sekretariat 30%, pembukuan 50%, rumah tangga 20%. Karena tuntutan serikat pekerja dan pertimbangan inflasi yang terjadi, maka tahun X dinaikkan 10%.
B. Alat tulis kantor. Kebutuhan alat tulis kantor untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Sekretariat 30%, pembukuan 50%, rumah tangga 20%, biaya alat tulis kantor sejumlah 5 juta, sedangkan pada tahun X diperkirakan meningkatnya menjadi 6 juta. Untuk pemeliharaan gedung telah ditetapkan bahwa ada beban tetap yang telah ditentukan untuk 1 tahun sejumlah 6 juta, tetapi masih ditambah beban variabel yang tergantung pada beberapa jam kerja yang digunakan, dan tarifnya sebesar 1.000 per JKL. Pada tahun X, JKL yang digunakan sebanyak 2.000 JKL, proporsi untuk masing-masing bagian adalah 30%, 50%, dan 20%. D. Pemeliharaan alat. Untuk pemeliharaan alat-alat kantor yang dipakai seperti mesin, fotokopi, faksmil, komputer, dan fasilitas yang lain telah dikeluarkan biaya sejumlah 10 juta. Pada tahun depan diperkirakan naik 15%. Proporsinya masing-masing bagian adalah 25%, 30%, dan 45%. E. Biaya listrik dan air. Biaya yang dikeluarkan sejumlah 1.500.000 dengan proporsi yang sama untuk tahun X, tidak ada perubahan. F. Biaya depresiasi. Biaya depresiasi gedung, kendaraan, dan alat-alat. Yang lain mencapai 30 juta dengan proporsi yang sama, dan untuk tahun 2003 tidak naik. Dengan data ini disusunlah anggaran administrasi tahun 2003. Untuk anggaran biaya administrasi, yang pertama itu gaji karyawan pada sekretariat 8.250, pada pembukuan 13.750, pada rumah tangga 5.500.000, maka jumlahnya 27.500. Kedua itu alat tulis pada sekretariat 3 juta, pembukuan 1.800.000, rumah tangga 1.200.000, jumlahnya 6 juta. Ketiga itu kantor pada sekretariat 4 juta, pada pembukuan 2.800.000, pada rumah tangga 1.200.000, maka jumlahnya 8 juta. Keempat itu pemeliharaan gedung pada sekretariat 2.875.000, pada pembukuan 3.450.000, rumah tangga 5.175.000, maka jumlahnya itu 11.500. Kelima itu pemeliharaan alat pada sekretariat 500, pembukuan 500, rumah tangga 500, jumlahnya 500. Keenam itu listrik dan air depresiasi. Sekretariat 10 juta, pembukuan 10 juta, rumah tangga 10 juta, maka jumlahnya 10 juta. Maka total dari sekretariat yaitu 28.625.000, pada pembukuan 30 juta, 32.300.000, pada rumah tangga 23.575.000, maka jumlahnya yaitu 84.700.000. Baiklah, terima kasih kepada Rindi Oktaanggira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hamidah Rizalni. Kepada Hamidah, dipersilakan. Selanjutnya, E. Bentuk budget biaya pemasaran. Sesuai dengan struktur organisasi perusahaan, perseroan terbatas, Karisma membagi bagian pemasaran menjadi 3 subbagian, yaitu subbagian promosi, subbagian transaksi, dan subbagian ekspedisi. Untuk keperluan penyusunan budget biaya pemasaran tahun 2017 yang akan datang, perusahaan telah menetapkan berbagai standar beserta metode alokasi biayanya, yang disusun dalam bentuk budget variabel atau variabel budget, berdasarkan hasil penelitian khusus. Adapun berbagai standar biaya beserta alokasinya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji karyawan. Besar gaji karyawan pemasaran ditetapkan dalam jumlah tertentu untuk 1 bulan dan tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah penjualan pada bulan yang bersangkutan. Yang pertama, gaji karyawan bagian promosi sebesar 800.000 per bulan per orang. Yang kedua, gaji karyawan bagian transaksi sebesar 1 juta per bulan untuk per orang. Yang ketiga, gaji karyawan bagian ekspedisi sebesar 900.000
per bulan per orang. Selama tahun 2017 direncanakan akan diadakan 2 kali kenaikan gaji, yaitu pada bulan Mei 2017 dan pada bulan September 2017. Untuk karyawan bagian promosi sebesar 150.000, bagian transaksi sebesar 100.000, dan bagian ekspedisi sebesar 100.000. Dua, biaya bahan pembantu. Besarnya biaya bahan pembantu untuk keperluan pemasaran bagi masing-masing subbagian telah ditetapkan sebagai berikut. Untuk bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017, A, subbagian promosi sebesar 60.000 setiap bulan ditambah dengan 0,50 rupiah per botol produk Titan yang terjual dan ditambah dengan 0,40 rupiah per kaleng produk Adifa yang terjual. B, subbagian transaksi sebesar 60.000 setiap bulan ditambah dengan 0,40 rupiah per botol produk Titan yang terjual dan ditambah dengan 0,30 rupiah per kaleng produk Adifa yang terjual. C, subbagian ekspedisi sebesar 80.000 setiap bulan ditambah dengan 0,70 rupiah per botol produk Adifa Titan yang terjual ditambah dengan 0,60 rupiah per kaleng produk Adifa yang terjual. Untuk bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017, A, subbagian promosi sebesar 60.000 setiap bulan ditambah dengan 0,50 rupiah per botol produk Titan yang terjual dan ditambah dengan 0,50 rupiah per kaleng produk Adifa yang terjual. B, subbagian transaksi sebesar 60.000 setiap bulan ditambah dengan 0,60 rupiah per botol produk Titan yang terjual dan ditambah dengan 0,50 rupiah per kaleng produk Adifa yang terjual. C, subbagian ekspedisi sebesar 80.000 setiap bulan ditambah dengan 0,80 rupiah per botol produk Titan yang terjual dan ditambah dengan 0,70 rupiah per kaleng botol Adifa yang terjual. Untuk bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, A, subbagian promosi sebesar 60.000 setiap bulan ditambah dengan 0,70 rupiah per botol produk Titan yang terjual dan ditambah dengan 0,60 rupiah per kaleng produk Adifa yang terjual. B, subbagian transaksi sebesar 60.000 setiap bulan ditambah dengan 0,60 rupiah per botol produk Titan yang terjual dan ditambah dengan 0,50 rupiah per kaleng produk Adifa yang terjual. C, subbagian ekspedisi sebesar 80.000 setiap bulan ditambah dengan 0,90 rupiah per botol produk Titan yang terjual dan ditambah dengan 0,80 rupiah per kaleng produk Adifa yang terjual. Berdasarkan budget penjualan yang telah disusun, dapat diketahui bahwa pada bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 yang akan datang, perusahaan akan merencanakan penjualan produk Titan dan produk Adifa adalah sebagai berikut. Baiklah, terima kasih kepada Hamidah Rizalni. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang telah diterangkan oleh Hamidah Rizalni. Dalam bentuk bulan produk Januari, produk Titan jumlah botol 1.150.000 bulan Januari. Produk Adifa jumlah botol 80.000. Februari, produk Titan 132.000. Produk Adifa jumlah botol 1.500. Maret, produk Titan jumlah botol 147.000. Produk Adifa jumlah botol 142.000. April, produk Titan 165.000. Produk Adifa 142.000. Mei, produk Titan 159.000. Produk Adifa 135.000. Juni, produk Titan 152.000, produk Adifa 127.000. Juli, produk Titan 146.000, produk Adifa 118.400. Bulan Agustus, produk Titan 151.000, produk Adifa 125.000.
September, produk Titan 160.500, produk Adifa 130.500. Oktober, produk Titan 167.000, produk Adifa 138.000. Bulan November, produk Titan 171.500, produk Adifa 142.500. Bulan Desember, produk Titan 174.000 dan produk Adifa 137.000. 3. Biaya pemeliharaan gedung. A. Besarnya biaya pemeliharaan gedung untuk bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017. Direncanakan sebesar 100.000 setiap bulan ditambah dengan 5 per JKTKL pada setiap bulan yang bersangkutan. B. Untuk bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 direncanakan sebesar 100.000 setiap bulan ditambah dengan 6 per JKTKL setiap bulan yang bersangkutan. C. Untuk bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017